Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, organisasi Syiah itu ada dua. Yang paling kuat di Indonesia, API, Ahlul Bait Indonesia, yang dipimpin oleh Umar Shahab. Kemudian IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, pimpinan Dr. Jalaluddin Rahman. Tapi kalau yang tadi itu, yang tadi saya sampaikan ada 30 ormas Islam, ya kan? 30 ormas Islam yang dijadikan garda terdepan Zionis Yahudi Internasional di Indonesia. Itu bisa kita lihat di webnya The Asia Foundation dan The Fourth Foundation. Bisa Pak dibuka itu. Tidak tahu kalau The Asia Foundation atau The Fourth Foundation. Ada itu 30 ormas. Insya Allah belum dihapus. Tidak tahu kalau dihapus itu. Saya langsung waktu itu saya copy, ya saya download, saya copy, langsung saya masukkan laptop saya. Jadi 30 ormas itu lengkap, namanya, tokohnya, alamatnya lengkap, termasuk berapa US dollar yang diterima. Jadi itu program liberalisasi Islam. Artinya apa? Dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan hadis, tapi dia sebarkan, dia suguhkan Islam sesuai dengan ro'yunya, akalnya. Selama ini kita mungkin belum tahu apa di balik ini. Sebenarnya itu diungkap oleh ketua Purnawirawan Angkatan Darat, yaitu Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Kiki Sanagri. Jadi beliau pernah diundang seminar internasional tentang Papua itu di Melbourne, Australia. Nah di sana Profesor Kingsbury itu, beliau itu guru besar ilmu politik di Universitas Melbourne. Ini ternyata dari situ Pak ada dokumen yang sudah artinya terungkap gitu. Tapi ini tidak perlu saya sampaikan karena itu artinya riskan gitu. Dan itu diungkap tahun 2014. Beliau punya dokumen gitu. Nah, selama ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasca Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 itu ada 3 hambatan Cina untuk intervensi ke Indonesia. Yang pertama yaitu regulasi, terutama TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini kan benar-benar hambatan bagi Cina untuk intervensi, karena itu kan larangan ideologi komunis untuk wilayah Indonesia, seluruh Indonesia. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis itu kan masih kuat. Yang ketiga, artinya semangat anti komunis di kalangan kaum muslimin itu juga masih kuat. Nah ternyata dari 3 hambatan ini, hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 di Tiongkok, ya, itu poin yang ketiga ini yang bisa ditembus umat Islam. Bagaimana strateginya? Strateginya pakai divide et impera, adu domba. Satu diangkat, satu diinjak. Nah ngangkatnya ini pakai fulus, DP-nya 1,5 triliun. Dan itu disiapkan 20 triliun. Nah, yang diinjak itu pakai stigma Islam radikal. Stigma Islam radikal. Jadi stigma Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menjadikan umat Islam yang diinjak ini sebagai musuh. Jadi ini proyek. Ini proyek. Makanya umat Islam harus cerdas melihat itu. Jadi ternyata selama ini kan umat Islam yang sasaran tembak, umat Islam radikal, umat Islam anti kebinekaan, umat Islam anti NKRI, umat Islam anti Pancasila. Padahal Pancasila ini kan hadiah umat Islam untuk negara ini. Ini kan maling teriak maling. Akhirnya apa yang terjadi? Makar Allah, wa makar Allah, wallahu khairul makirin.
Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah tunjukkan siapa yang sebenarnya anti NKRI, siapa yang sebenarnya anti merah putih, siapa yang sebenarnya anti kebinekaan. Ternyata kan terbongkar juga. Peristiwa Malang itu, peristiwa Malang, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Jakarta, sampai akhirnya di depan, di seberang Istana Negara, pengibaran bendera OPM, ya kan? Itu ternyata bapak-bapak, itu pengendalinya ada dua tokoh, dua orang ini. Yang satu advokat, yaitu satu itu yang penggeraknya demo seluruh Indonesia, yang mahasiswa Papua itu akhirnya Polda Jawa Timur langsung, Pak Luki itu Polda Jawa Timur langsung memvonis Veronica Koman status tersangka. Bahkan Polda Metro Jaya langsung DPO terhadap Veronica Koman dan Paulus ini tadi, ya kan? Akhirnya umat Islam sekarang, ternyata Allah sendiri sekarang yang membongkar siapa yang anti NKRI, siapa yang anti Pancasila, siapa yang anti merah putih, siapa yang anti Indonesia kebinekaan. Ternyata mereka. Jadi memang ada benang merah itu. Jadi makanya kenapa ini penggeraknya ini tadi? Ada kekuatan Amerika. Itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sudah high politik, sudah politik tingkat tinggi. Makanya ya siapa yang dikorbankan? Umat Islam. Orang-orang Minang, orang Jawa, orang Bugis, ya kan? Yang dikorbankan. Ini kan orang-orang gunung, ada semacam Pak, ada semacam apa istilahnya, diorganisir gitu. Diorganisir secara rapi sekali, ya kan? Yang dijadikan sasaran warga Minang, Jawa, Bugis, nah itu. Sementara orang Cina aman. Orang-orang Cina di Papua aman. Itu loh Pak, itu ada tanda tanya pada ini high politik tingkat tinggi. Nah, jadi benar-benar ini, ya insya Allah mudah-mudahan umat Islam semakin cerdas gitu. Karena apa, sunatullahnya umat Islam itu semakin dipressure akan semakin solid, ya kan? Dan saya masih teringat apa ucapan terakhir Panglima TNI yang dulu, Jenderal Gatot Nurmantio. Beliau memberikan statement terakhir dia. Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini umat Islam. Benteng terakhir. Benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam. Itu. Makanya sampai selevel Ustadz Abdul Somad jadi target. Karena apa? Ketika Ustadz Habib Muhammad Rizik Syihab di target pertama gagal pakai chatting pornografi, ternyata kan yang bikin chatting pornografi itu kan orang Cina Surabaya, yang mengupload orang Cina juga. Gagal kan? Nah setelah gagal sampai dengan operasi pembunuhan Habib Muhammad Rizik Syihab itu kan, untuk membunuh Habib Muhammad Rizik, upaya pembunuhan itu sudah 11 kali Pak. 11 kali Habib Muhammad Rizik ini saya dapat info dari TNI Angkatan Darat. 11 kali Habib Muhammad Rizik ini mau dihabisi, terakhir pakai sniper. Terakhir kan ini. Akhirnya beberapa tokoh-tokoh intelijen di Indonesia minta Habib Muhammad Rizik segera terbang ke Saudi Arabia. Nah, Bapak-bapak, habis itu muncullah 41 masjid terpapar radikal. 41 masjid BUMN. Tolak ukurnya karyawan-karyawan BUMN senang memakmurkan masjid BUMN. Akhirnya 41 masjid itu, karena masjidnya makmur, akhirnya disebut masjid radikal. Nah, coba kalau masjid BUMN itu cuma yang imam sekaligus muadzin sekaligus makmum, ya. Coba cuma 2 orang gitu, itu masjid the best.
Nah, karena masjidnya BUMN 41 masjid BUMN itu makmur, akhirnya dikatakan masjid radikal. Nah, setelah gagal itu akhirnya Ustadz Abdul Somad level kedua. Makanya Ustadz Abdul Somad sampai beliau mendatangi Profesor Din Samsudin. Ini Pak, ini proyek besar Amerika dan Cina. Itu. Ya, saya kira gitu. Jadi artinya kriminalisasi terhadap ulama itu memang seperti itu, Pak. Ini sejarah berulang. Ya. Saya kira gitu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.